memperingati bagaimana sejarah kehidupan Aki Malajin dan Odu Uri. Dengan itu dipersilakan. Saudara. Dipersilakan mantan Ketua Kampung Inci Patrick Sunian untuk membacakan sejarah salasila keluarga Aki Malajin. Dengan itu dipersilakan. Jadi semua generasi muda, anak-anak buah, sepupu-sepupu yang masih kecil, yang sudah memahami bahasa, sila dengar baik-baik sejarah keluarga kita yang merupakan satu kebanggaan bahwa kita telah dilahirkan dalam generasi ataupun dalam keluarga Aki Malajin dan Odu Uri. Kita harus. Terima kasih kepada pengurus majelis. Cikgu Mardiana Lorin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Serta selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini, khususnya kepada tetamu kita, OKK, Louis Majinkin. Itu yang saya kasihi, tidak berfasiat. Dua kepada Tuan Imam Ustaz Ikhwan, terima kasih atas kehadiran. Aki Malajin dan Odu Uri. Oke, saya mohon maaf kepada pacik-pacik dan juga hati-hati sekiranya tidak lengkap penceritaan ini, maklumlah juga saya pun sepatutnya yang mengambil penceritaan ini adalah anak kepada arwah Aki Malajin, tapi memandangkan mereka tidak bersedia dan memberi ruang kepada saya, maka itu saya sangat berterima kasih karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk menceritakan serba sedikit tentang perjalanan hidup Aki Malajin dan adik-beradik dia, Apung, Oja dan juga Tegawo. Aki Apung, dia berkeluarga kebanyakannya di Simpangan, Lotong semua. Manakala Aki Tagayo ataupun Tagawo di Rosok, Kota Blut. Dan manakala Aki Ontong, dia berkeluarga di Sugut, dia tidak turun di sini. Tapi ada juga cerita yang Aki Ontong ini telah berpindah di Selimpodon dan kuburnya di sana. Jadi saya ambil cerita mengenai dengan Aki Malajin adalah Aki Malajin ini dia ada beberapa adik-beradik, yaitu pertama Aki Rumantai ataupun Keke Rumantai, yaitu Aki kepada kitabnya Imam. Kedua Aki Mejinan, dia beranak pianak di daerah Pitas, maka lahirlah, kalau tonton ingat, OKK Salung, itu pupuk kami daripada Aki Rumantai, Aki Mejinan. Arwah sudah, arwah Salung, dia sudah arwah. Dia mantan OKK Pitas. Dan seterusnya di dia Odu Daik, orang Daik, dia anak di Masolong juga, termasuk orang melintas semua dia punya anak-anak. Dan manakala sedikit bukan malam-malam, kalau adik-beradik ini macam mana pun adik-beradik kata pada yang tidak ngerti cerita, maka Datuk kami ini dengan itu Datuk Imam Ikhwan ini kadang-kadang bertengkar. Apabila dia bertengkar, dia akan dari di sepupu dia sana di Tengkelanon, sana Tengkelanon dia tinggi. Tempat si mendiam aman dari ini tempat si Amoy itu Mama si Meralin kan. Sana ada tempat lari. Dia pernah cerita juga dulu di Tengkelanon ini ada rumah panjang, banyak yang punya rumah panjang. Dia cerita, jadi ada satu tembok melengan di sana, dia bilang nama dia Sian itu Aksomdion. Memang kalau dia mengikut, dia akan kasih ujung lot
itu rumah panjang yang ini tekan kaki cerita si Hakim lagi. Nah itu misal dia macam ada batang sedikit di punya bang yang akan lagi tinggalan pergi di rumah sepupu dia. Nah itu perjalanan dia. Lama kelamaan dia ini dia pun semakin meningkat dewasa di umuran 13 tahun saya saja dia dengan diam-diam tanpa memberitahu adik-beradik dia pergi di Tandit. Dulu kalau pergi di Pudak dia akan naik perahu, tidak kereta. Dia akan naik perahu. Jadi di Tandit dia tapuk-tapuk menyeludup di dalam kapal yang tatongkang. Dia pergi di bawah, dia bertapuk lah, bersorok. Dia bertapuk, dia tutup pedangnya dengan itu barang-barangan yang dibawa ke kuda. Tanpa diketahui oleh Cina pemilik itu kapal. Ini formulanya dia pergi merantau. Selepas itu sampai di Kudat, ini pertengahan jalan. Dia heran, ada orang dengar bunyi orang di dalam kapal. Apabila diselidik oleh tuannya kapal, nampaknya itu Hakim Al-Ajin ada di sana. Tapi dengan kelebihannya orang Cina ini pun bukan semua jahat. Dia nampak si Hakim Al-Ajin ketika itu ceritanya baru berumur 13 tahun, masuk 14 lah. Bukan dia kasih marah, tapi dia bagi makanan. Sampai di Kudat, dia cari kerjaan Kudat. Kalau dulu tahun, tapi itu tidak tahu tahun berapa. Tapi di Kudat musim itu memang orang bilang bukan macam sekarang ini. Tidak keluarga, tidak terkenal. Tapi Cina itulah yang menolongnya mencari kerja sehingga dia berkenalan dengan seorang pegawai polis namanya Kaledius Yap. Dan disitulah formulanya dia ada perkenalan dengan orang bukan daripada orang di sini. Dan seterusnya Kaledius Yap ini dia panggil oleh karena dia rapat dengan Kaledius Yap ini disebabkan pekerjaan dan juga sebagainya, maka dia ini rapat dan menjadi anak angkat terhadap Kaledius Yap. Jadi selang beberapa masa, tidak berapa lama begitu, Kaledius Yap ditukar ke Pinampang. Pinampang ini kampung asal dia. Oke. Jadi sesudah itu hubungan mereka ini putus. Dan selepas itu si Hakim Al-Ajin ini dipengaruhi oleh seorang dia punya perbuatan pun bagus ketika itu, tapi sudah terpengaruh dengan perbuatan yang lebih baik, maka dia taksub mereka sama-sama lagi di KK. Apabila sampai di KK, balap di KK. Nasib baik, kebetulan Kaledius Yap ini nampak dia ambil dan mau pulang di rumah. Bermula dari situ, dia tinggal di Pinampang daripada umur 13 lebih tahun. Dia tinggal di Pinampang selama 13 tahun lagi. Saya tidak mau cerita di dalam dia lah, dalam panjang. Sehingga akan dia apa ini?
Well, that was awkward. The thing, it's...
Oke, sentuh tangan, potong kek. Ada 6 biji kek di depan ini, melambangkan ataupun simbolik perpaduan keluarga dan juga menghormati orang-orang tertua di dalam generasi Oti Akimalajin dan Odi Uri. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua keluarga-keluarga yang dari mana, dari gabungan kampung yang saya tidak boleh sebutkan. 1, 2, 3. Datu kami yang begitu banyak menaburkan jasa untuk meneruskan generasi ataupun legasi keluarga ini. Tanpa orang kuat ini kami tidak akan ada di depan Anda semua. Anda adalah pendorong kejayaan semua cucu cicit bagi keluarga ini. Anda adalah pemakin semangat untuk kami terus meraih kejayaan dalam keluarga ini. Terima kasih. Salam kasih daripada kami wakil generasi muda pada hari ini. Jadi dengan itu dijemput Ustaz Ikhwan untuk membaca doa makan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi ya. Hey, go. Makan. Oh, di sup. Baru di sup. Oi.
berkancah, kita bersambung lagi. Baik. Sampai. Senyuman yang begitu manis sekali. Oke. Terus lampayan, mungkin ini lampayan terakhir untuk tahun ini kita bersama. Kita sama-sama berdoa agar tahun depan kita senyum, senyum, senyum. Lambai, sebentar sini video-video itu kamu boleh lihat di TikTok. Di Jijon ada di sana. Hai. Teriak, teriak, teriak. Oke. Oke. Oke, terima kasih. 2, 3. Bila keluarga bersatu, ya, gitu. 2, 3. Bila keluarga bersatu, ya, gitu. Oke, yang kedua. 3, 4. Oke, tahan nanti. Nanti saya datang rumah minta sedikit diskon. Nomor yang ketiga. Macam dia. Bukan. Kena scam. 2671. 267. 2. Ada. Ganti lagi. Ya.
Lawalah nih. Lawalah. Cepat sudah pulang awal udah pulang. Iya. Cepat iya.
Cuma mantap bisa. Pernah kamu mantagal? Ini makanan tradisi, kami panggil dia sebagai gisak, dari usus perut kerbau. Oke, dia sudah ditapis, buang isi. Jadi dia berada dalam level 2 sekarang. Ini dia, Chef Cook sedang beraksi. Ini semua angkel-angkel, pakar-pakar semua, Chef Cook. Red House, ada di situ Red House. Ini Inci Joda Malajin untuk melaksanakan gimmick peresmian kita pada hari ini. Sila ambil gambar dengan kiraan 3 kali. Jadi dengan itu dipersilakan Inci Joda untuk memukul gong sebagai simbolik, yaitu 3 kali pukulan. Dengan itu dipersilakan Inci Joda untuk memukul gong yang pertama. 1, 2, 3. Berikan tepukan yang gemuruh. Sekali lagi, pukulan 3 kali itu adalah simbolik bahwa Oke, yang kedua. 3, 4. Oke, tahan nanti. Nanti saya datang rumah minta sedikit diskon. Nomor yang ketiga. Kenaikan dia. Bukan. Kena scam. 2671. 267. 2. Ada. Ganti lagi. Ya.
lawalane. Lawala. Jadi